Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan banyak karunia kepada kita, memberikan kenikmatan yang tidak terhingga jumlahnya dan sejauh mana kenikmatan itu. Maka selayaknya dan menjadi sebuah keharusan bagi seorang muslim, kenikmatan yang Allah berikan menjadikan dirinya tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, mempergunakan kenikmatan tersebut untuk senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang fardu dan juga dalam perkara-perkara yang dianjurkan atau sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akal yang Allah berikan, jasad yang Allah karuniakan kepada kita, tujuannya adalah kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara manfaat yang terbaik yang harus dilakukan oleh seorang hamba dari kenikmatan tersebut adalah menerima syariat Allah, tunduk dan patuh, serta menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang dia berbentuk firman Allah dalam Al-Quran atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya dalam hadis-hadis yang sahih. Karena tidak ada yang ketiga setelah dua hal tatkala dihadapkan kepada dalil-dalil, tatkala dihadapkan kepada ilmu agama, antara apakah dia menerimanya ataukah dia menolaknya. Tatkala dia menerimanya, maka dia sebagai orang yang muslim, yang taslim, berserah diri kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, tatkala dia menolaknya, maka dianggap sebagai orang-orang yang durhaka atau orang-orang yang sombong. Di dalam pembahasan kita kali ini berkaitan dengan karakter
atau sifat seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat rendah hati, lawan dari kesombongan. Di dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Qala rajulun, kemudian ada seorang lelaki mengatakan, "Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan." Sesungguhnya seorang laki-laki menyukai agar baju dan sandalnya itu bagus. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah adalah maha indah dan Allah menyukai yang indah-indah. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa, dan memiliki segala keagungan. Hingga orang yang takabur adalah orang yang melihat semuanya itu kecil dibandingkan dengan dirinya. Tidak melihat kegagahan dan tidak melihat keagungan kecuali hanya ada pada dirinya. Maka yang menjadikan dia melihat orang lain ibarat sebagaimana seorang tuan melihat hambanya. Apabila pandangannya ini benar-benar seperti ini, maka sungguh benar-benar dia adalah orang yang takabur. Dia benar-benar adalah orang yang takabur. Orangnya disebut dengan mutakabbir yang sejati, padahal yang seperti ini tidaklah tergambar kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya untuk memiliki sifat takabbur. Dan Allah perintahkan hambanya untuk tawadhu, untuk rendah hati. Sebagaimana Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan tukhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan bisa menembus bumi dan tidak pula kamu sekali-kali akan sampai kepada setinggi gunung. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Allah perintahkan untuk rendah hati dan tidak memiliki sifat sombong. Dan Allah menyatakan kebenciannya terhadap orang-orang yang sombong. Di sisi yang lain Allah menyatakan kecintaannya terhadap orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Sebagaimana Allah katakan yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu berlaku atau bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang beriman dan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Dan Allah menampakkan pujian terhadap mereka dengan mengatakan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang tersebut, dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu
adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati. Dan ketika orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Tidak sebagaimana kata-kata orang yang meninggi, orang yang sombong. La jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui sesuatu yang mereka rahasiakan dan sesuatu yang mereka tampakkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sebagaimana kita katakan tadi, tidaklah tergambarkan atau tidaklah boleh ada kesombongan kecuali hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalaluh mengatakan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma qadhabtuhu finnari. Kesombongan itu selendangku dan keagungan itu adalah sarungku, kainku. Barang siapa yang menyerupaiku dengan berakhlak, ya, dengan salah satu dari keduanya, barang siapa yang menyerupaiku dengan bersifat menggunakan salah satu di antara keduanya tadi, kesombongan, keagungan, niscaya aku akan campakkan dia ke dalam api neraka. Nabi SAW di dalam banyak riwayat menuturkan tentang celaan bagi orang yang sombong. Di antaranya Nabi SAW mengatakan salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat Allah tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka siksa atau azab yang pedih. Siapakah mereka? Syekhun zani, yaitu orang yang sudah tua namun dia berzina, itu orang tua yang berzina. Wa malikun kadzab, pemimpin yang kadzab, bukan kadzib, bukan sekali-kali dusta, tapi suka berdusta. Lalu yang ketiga, ailun mustakbir, yaitu seseorang yang miskin lagi sombong. Kesombongan tidak dibolehkan dan kesombongan merupakan sebuah perkara yang menjadikannya berdosa, maka lebih berdosa lagi tatkala seseorang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia sombongkan, tapi dia sombong. Ya, maka siksaannya dahsyat, lebih dahsyat dibandingkan dengan orang yang kaya yang sombong. Ailun mustakbir. Orang yang miskin sombong, dia enggak punya sesuatu yang bisa dia sombongkan. Pada umumnya, kesombongan itu muncul dari seseorang yang memiliki sesuatu yang nampak yang bisa dia perlihatkan. Kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini sudah miskin, sombong. Merupakan salah satu yang tidak akan Allah ajak bicara. Dan bukan berarti makna tidak akan Allah ajak bicara di sini sama sekali Allah tidak akan berbicara dengannya, tidak. Karena pada hari kiamat kelak, ya, masing-masing nanti akan ditanya. Ya, masing-masing nanti akan ditanya tentang perbuatannya tatkala di dunia, baik tentang hartanya, usianya, dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud Allah tidak akan berbicara dengannya, yaitu Allah tidak akan berbicara dengan pembicaraan yang penuh dengan kasih sayang. Tidak, tapi Allah akan berbicara dengannya
berbicara dengan kemurkaan. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawada'u hatta yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku supaya kalian bertawadu', supaya kalian merendahkan hati, sehingga seseorang tidak membanggakan diri terhadap selainnya, dan seseorang tidak menganiaya terhadap selainnya. Dan terkadang temannya membanggakan diri, lebih sering kawannya adalah zalim. Merasa dirinya berada di atas dengan kebanggaan dari apa yang dia miliki, padahal itu adalah sebuah hal yang duniawi yang akan lenyap dan tidak akan selalu berada pada dirinya. Nah, dengan demikian dia akhirnya menzalimi orang lain. Ikhwan fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Rendah hati atau at-tawadu' berarti dia menampakkan kerendahan. Tetapi ya bukan berarti maknanya bahwa orang yang tawadu itu adalah orang yang benar-benar rendah atau orang rendahan. Sebagaimana kata ta'aqal yang berartikan menampakkan kepandaian, walaupun pada hakikatnya dia enggak pandai. Maka tawadu adalah tanda orang yang senantiasa dia menampakkan kerendahan, menampakkan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Begitu juga di hadapan orang-orang yang beriman, walaupun pada hakikatnya dalam dirinya terdapat kemuliaan. Ya, lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para khalifah yang lainnya. Khalifah bagi kaum mukminin di dunia. Namun pada diri mereka terdapat sifat tawadu, dan sejarah yang menyatakan akan hal itu. Al-Qushairi mengatakan tawadu' adalah menerima kebenaran dan meninggalkan penolakan terhadap hukum. As-Sa'di rahimahullah juga berkata, tawadu' adalah menerima kebenaran dan berusaha menolong kebenaran serta tidak menganggap remeh orang lain. Lihat manusia yang paling tawadu di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi tawadunya, itu tawadunya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sifat-sifat yang mulia berkumpul padanya. Dan salah satunya adalah rendah hati. Meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuasaan, meskipun memiliki kemuliaan, ya, dengan kebesaran hati, kebesaran pribadinya, dengan ketinggian derajatnya, dengan ketinggian kedudukannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah guru. Beliau adalah pemimpin. Pemimpinnya barisan orang-orang yang merendahkan hati. Penghulu bagi orang-orang yang tawadu. Mari kita ikuti riwayat-riwayat yang berbicara atau yang digambarkan oleh para sahabat tentang ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, in kanatil amatu min ima'i ahli al-madinati la ta'khudhu biyadihi fatantaliqu bihi haitsu sya'at. Jika seorang hamba sahaya perempuan Madinah, jika hamba sahaya perempuan Madinah berkehendak memenuhi hajatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
niscaya dia dapat memegang tangan Rasulullah dan membawanya pergi kemana saja dia mau. Artinya, hamba sahaya kalau punya keperluan dengan Nabi, akan mudah baginya untuk menemui Nabi. Hamba sahaya tatkala dia ingin diselesaikan masalahnya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Nabi ke sebuah tempat yang dia punya masalah, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mau untuk diajak menyelesaikan masalahnya. Dengan kerendahan Nabi, padahal dia seorang pemimpin. Enggak perlu yang namanya, Nabi tidak pernah mengatakan harus izin kepada pintu pertama, izin kepada pintu kedua, dan begitu seterusnya. Setelah sekian banyak izin yang dilaluinya, baru bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ini yang dimaksud dengan hadis ini. Dan salah satu kekeliruan di dalam memahami hadis ini, ya, dipahami dengan secara zahir, yaitu seolah-olah wanita yang bukan mahram Nabi itu boleh menyentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Tidak. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ini ya bukanlah hakiki. Ya. Sama seperti ketika kita mengatakan, ya Allah, ambillah tanganku bersamamu. Apakah benar Allah akan mengambil tangan kita? Tidak. Ini bahasa-bahasa orang Arab, ya. Khudh aydiyana ilaik, misalkan. Ini menandakan bahwa maknanya adalah, ya Allah, berikan taufik dan hidayah kami. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, ketawaduan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan dirinya dekat dengan umatnya. Dan di antara kerendahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah mengatakan, akulu kama ya'kulul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku makan sebagaimana seorang hamba sahaya makan, dan aku duduk sebagaimana hamba sahaya duduk. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh Al-Aswad, "Ma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi?" Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana yaqulu fi mihnati ahlihi. Beliau berada dalam tugas keluarganya. Ya, ta'ni khidmatu ahlihi. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila salat. Dan apabila datang waktu salat, beliau keluar untuk menunaikan salat. Begitu juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata di dalam khutbahnya, "Inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safari wal hadar." Ya, kami telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu bepergian dan pada waktu hadir, yaitu tidak melakukan safar atau berada di rumah. Wa kana ya'udu maradana, dan beliau biasa menengok orang-orang sakit di antara kami. Wa yatba'u janaizana, dan beliau mengantarkan jenazah kami. Wa yaghzu ma'ana, dan berperang bersama kami. Wa yuwasina bil qalili wal katsir, serta membantu kami dalam masalah yang kecil dan juga masalah yang besar. Dan dalam fadilah tentang membantu saudaranya sudah pernah kita bahaskan, dan fadilahnya besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aku membantu saudaraku di dalam menyelesaikan hajatnya itu lebih kusukai dibandingkan dengan i'tikaf di masjidku hadza, ya. Padahal i'tikaf di masjid Nabi pahalanya berlipat ganda. Dan ternyata
masih lebih besar lagi pahala bagi seseorang yang mau membantu saudaranya menyelesaikan urusannya. Dan ini yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu merupakan salah satu di antara pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Nabi, menemani Nabi, ya, dan mengetahui perkara-perkara di luar dan di dalam rumah Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Wa kana li akhun, dan saya punya saudara yang disebut dengan Abu Umair. Qala ahsibuhu fatiman. Ya. Dia mengatakan saya mengira dia sedang disapi. Wa kana idza jaa, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, Rasulullah mengatakan ya Aba Umair. Beliau bertanya kepadanya, wahai Aba Umair, ma fa'ala an-nughair? Nugharun kana yal'abu bihi. Rasulullah mengatakan kepada Abu Umair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Ya, Nughair itu adalah merupakan burung mainannya. Ya. Ini kedekatan dengan rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya nampak dari kedekatan Nabi kepada orang-orang yang jauh berada di bawah usianya. Ya, jauh di bawah usianya. Kepada anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendekati mereka, ya, membuat senang mereka. Dan begitu seterusnya, ikhwan fiddin, a'azanillahu wa iyyakum. Bahkan suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa untuk dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Dan Nabi berdoa dengan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Maafkan aku dalam keadaan miskin. Matikan aku dalam keadaan miskin. Dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat sekelompok dengan orang-orang miskin. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, 5 ya Rasulullah. Ya, 5 ya Rasulullah. Mengapa ya Rasulullah? Innahum yadkhuluna al-jannata qabla aghniyaihim bi 40 kharifan. Lalu Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka, maksudnya orang miskin itu, sesungguhnya mereka itu akan masuk ke dalam surga sebelum orang-orang kaya dengan jarak 40 tahun. Lalu Nabi mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah tu, la taruddi al-miskin walau bisyiqqi tamrah. Ya Aisyah, janganlah kamu tolak orang-orang miskin walau hanya dengan sedekah sebelah kurma, separuh kurma. Ya Aisyah tu, ahibbil masakina wa qarribihim. Wahai Aisyah, cintailah orang-orang yang miskin dan dekatilah mereka. Fa innallaha yuqarribuka yaumal qiyamah, karena Allah akan mendekatimu di hari kiamat. Allahu akbar. Ujangan yang syarat dengan hikmah, faidah yang begitu banyak yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan perintah Rabb-Nya. Menjauhi sifat takabbur, sombong, lalu rendah hati terhadap orang-orang lain, dan mengajak mereka untuk memiliki sifat tersebut, sifat tawadhu. Dan ketahuilah, ketawaduan yang ada pada diri seorang hamba bukan berarti akan menjadikan dia hina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang tawadhu, yang merendah hati di hadapan Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman,
dengan kerendahan hati tersebut, dengan ketawaduan tersebut, Allah akan angkat derajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seseorang itu rendah hati karena Allah, melainkan dia akan mengangkat derajatnya. Ma min adamiyyin illa wa fi ra'sihi hakamatun. Tidaklah ada seorang manusia melainkan di atas kepalanya akan ada kedudukan. Manusia punya kedudukan. Dan kedudukan itu dikendalikan oleh malaikat. Dan siapa saja yang dia rendah hati pada kedudukannya, maka akan diperintahkan kepada malaikat, angkatlah kedudukan dia. Dan barang siapa yang dia sombong pada kedudukan yang dia miliki, maka akan dikatakan kepadanya, atau akan dikatakan kepada malaikat, atau diperintahkan kepada malaikat, turunkanlah kemuliaannya itu. Ikhwan fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Rendahkanlah hati kita. Jangan kita bersikap sombong. Sebab orang yang rendah hati itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan dekat dengan manusia. Dia akan dicintai Allah. Dia akan dicintai oleh manusia. Dan rendah hati itu adalah kunci untuk mendapatkan kesuksesan di dunia dan akhirat. Al-Imam At-Tabari rahimahullah mengatakan, dalam tawadhu itu ada kemaslahatan agama dan dunia. Jika manusia menggunakannya di dunia, maka akan hilang dari mereka permusuhan. Serta mereka akan terbebas dari lelahnya kesombongan dan saling membanggakan dirinya. Ya, terjadinya percecokan, terjadinya perselisihan, pertengkaran, karena kedua belah pihak tidak memiliki sifat tawadhu, tidak memiliki sifat rendah hati. Baik pertengkaran di antara masyarakat, pertengkaran di dalam keluarga dengan satu dengan kerabatnya, atau pertengkaran di antara suami istri. Sebabkan tidak adanya sifat yang membawanya untuk dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tawadhu. Tawadhu'lah ikhwan fiddin. Rendah hatilah. Dan jangan takabbur. Ya, jangan takabbur. Dan takabbur batarul haq, menolak kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Di samping itu ghamtun nas, dia meremehkan, dia merendahkan atau menganggap rendah orang lain. La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarrah min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi atau biji dzarrah. Kalau rendah hati, tawadhu, kunci sukses mendapatkan dunia dan akhirat yang baik. Sedangkan takabur adalah merupakan penghalang seseorang masuk ke dalam surga. Menjauhkan seseorang ya dari akhlak seluruh kaum mukminin. Yang mana akhlaknya kaum mukminin adalah merupakan pintu-pintunya surga. Dan takabur telah menutup pintu itu. Pintu surga tertutup disebabkan takabur yang dimiliki olehnya. Karena takabur menjadikan seseorang tidak mencintai kebaikan. Padahal seorang mukmin adalah orang-orang yang mencintai kebaikan. Dan tidak ada akhlak yang tercela, melainkan pelaku kesombongan terpaksa melakukannya untuk menjaga gengsinya. Dan tidaklah ada akhlak yang terpuji, melainkan pelakunya tidak mampu meninggalkannya karena takut kehilangan gengsinya. Maka ini yang disebabkan ya dia tidak masuk ke dalam surga.
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Berarti pertama, tidak akan masuk surga selama-lamanya. Siapa? Orang yang tidak beriman karena terhalang oleh sifat takabbur yang membawanya menjadi orang kafir. Kemudian yang kedua, tidak akan masuk ke dalam surga dengan segera atau secara langsung. Ya, bersama ahli surga yang masuk pertama kali, dia tidak akan masuk bersama mereka. Apabila dia adalah seorang yang mukmin namun dia memiliki sifat takabbur. Dia mukmin, memiliki sifat takabbur. Kalau kita melihat dalil-dalil yang ada, perbedaan penyebab terjadinya kesyirikan yang ada pada orang-orang jahiliyah terdahulu dengan terjadinya kesyirikan pada orang-orang musyrik belakangan ini, maka akan kita dapati orang-orang musyrik terdahulu mereka mendapatkan kebinasaan dengan kesyirikan mereka. Mereka berbuat syirik disebabkan atau penyebabnya adalah takabbur, sombong. Karena mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka paham konsekuensi yang harus mereka lakukan tatkala mereka mengucapkan la ilaha illallah. Artinya mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang begitu banyak. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab, kata mereka. Apakah dia akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan? Ini sesuatu yang mengherankan, kata mereka. Artinya mereka paham bahwa tatkala mereka harus mentauhidkan Allah, mengucapkan la ilaha illallah dan melakukan konsekuensinya, maka mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang banyak selain Allah itu, dan tidak berhak untuk disembah. Maka mereka berbuat kesyirikan sebab dengan takabburnya mereka. Berbeda halnya dengan orang-orang saat ini. Ya. Orang-orang yang saat ini mereka terjatuh kepada kesyirikan bukan sekedar takabburnya, bahkan lebih condong kepada jahilnya. Terbukti dari banyaknya orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan dan wafat di atas kesyirikan, yang terkhususnya bagi seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim, terbukti bahwasanya mereka dengan mudahnya mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, mudah mereka ucapkan beratus kali, ribuan kali. Namun kenapa mereka tetap jatuh kepada kesyirikan? Karena mereka jahil makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Ya, karena yang wajib bagi kita untuk mempelajari agama, terlebih lagi pada materi tauhid, ya, terlebih lagi pada materi tauhid atau materi akidah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Berarti takabbur ada hakikatnya terbagi menjadi tiga, yaitu takabbur terhadap Allah, takabbur terhadap Rasulullah, dan takabbur terhadap hamba Allah. Adapun takabbur terhadap Allah berarti dia enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentaati Allah. Ilahukum ilahu wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratu wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, ketauhidan Allah. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. Disebut dengan orang yang sombong karena mengingkari ya ketauhidan Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan atau mengabulkan kepadamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, Allah menyebutkan di sini dengan menyombongkan diri dari menyembahku, dari beribadah kepadaku. Karena doa adalah ibadah. Ya. Maka mereka akan masuk ke dalam jahannam. Mereka menyombongkan diri akan masuk ke dalam jahannam yang dalam keadaan hina dina. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah walal malaikatul muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsyuruhum ilaihi jami'a. Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Dan tidak pula malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah. Barang siapa yang enggan dari menyembah Allah, enggan dari beribadah kepada Allah, dan dia menyombongkan diri, enggan dikaitkan, disambungkan atau didekatkan dengan menyombongkan diri, maka Allah akan mengumpulkan mereka semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang kedua, takabbur terhadap para utusan Allah. Maka maknanya berarti memandang rendah, tidak mengikuti para rasul, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus bagi umat akhir zaman ini. Pada syariat yang dibawa olehnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti dia telah sombong. Dia telah takabbur. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu kebenaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, yang tidak sesuai dengan seleramu, lalu kamu enggan? Maka beberapa di antara mereka, para rasul itu, ada yang kamu dustakan. Dan di antara mereka ada yang kamu bunuh. Summa ba'atna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ih bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kemudian sesudah rasul-rasul itu kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya dengan membawa tanda-tanda atau mukjizat-mukjizat kami, maka mereka menyombongkan diri. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Jadi barang siapa yang tidak ingin, ya dia tidak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka mereka bukanlah orang yang tawadu. Mereka adalah orang yang menyombongkan diri. Bagi yang takabbur, menyombongkan diri terhadap Allah dan Rasulnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga sehingga unta ya masuk ke lubang jarum pun. Dalam firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 40, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan kubukakan baginya atau bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk ke dalam surga sehingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat takabbur terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun takabbur terhadap hamba-hamba Allah, yaitu dengan memperolok-oloknya, dengan melecehkannya. Penyebabnya apa? Biasanya merasa bangga diri. Bangga terhadap dirinya. Bangga terhadap dia dari keturunan siapa? Bangga terhadap harta dan kemampuannya. Ya, bangga dengan ketampanannya. Ilmunya, dia merasa tinggi ilmunya. Ibadahnya, dia merasa ibadahnya lebih banyak. Dia punya jabatan lebih tinggi dan lain sebagainya. Ini diantara penyebab-penyebab menimbulkan takabbur. Dan takabbur termasuk dosa besar, ya khonfiddin. Apabila ada orang yang bertakabbur terhadap sama hamba dan tidak cepat ya menghindari dan tidak cepat menyesalinya,
maka ditakutkan ini akan menggiring dirinya kepada takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, dosa-dosa besar itu pengantar kepada kekufuran. Sebagaimana pandangan mengantar kepada perzinaan. Dan kisah ini sudah banyak ya kita dapatkan, seperti iblis. Ya, pertama dia sombong kepada Nabi Adam alaihissalam disebabkan karena penciptaannya. Enggak lama akhirnya dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat juga yang lainnya, ikhwan fillah, Qarun. Awalnya dia sombong dengan harta kekayaan yang dia miliki, sombong kepada orang yang enggak punya. Lama kelamaan dia sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala, takabbur kepada rasul-rasul Allah. Maka berhati-hatilah ikhwan fillah, a'azanillahu wa iyyakum. Bagaimana kita membersihkan diri kita dari takabur? Hanya dua, yaitu ilmu dan amal. Ilmu mengingatkan kita tentang bahwa diri kita adalah ciptakan dari yang tercela. Dan amal dengan cara kita berkawan dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang di bawah derajatnya dengan kita, dan insyaallah dengan demikian kita akan terhindar dari sifat takabur. Bahagialah, berbahagialah bagi teman-teman yang hidup berdampingan dengan orang yang miskin. Bisa berbagi dengan mereka, bisa merasakan rendah hati, jauh dari sikap takabur. Apa yang mau disombongkan? Yang dilihat adalah orang-orang yang berada di bawah kita. Maka berbagilah dengan mereka. Jadikan mereka bagian dari kehidupan kita, hingga menjadikan kita tidak berbangga diri dengan apa yang kita miliki. Demikian, semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain. Semoga ini bermanfaat dan dapat dipahami. Kita akhiri dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.